Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanda Farmita dengan NIM H9221901 dari Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peramalan menggunakan Arimah dengan beberapa software, di antaranya menggunakan Minitab, R, dan SAS. Nah, untuk pertama, saya akan menggunakan software Minitab terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat data meters. Nah, ini 60 data. Kita anggap saja sebagai data bulan. Pertama, kita akan melihat plot dari time series-nya terlebih dahulu. Klik simple, kemudian OK. Nah, data meters-nya kita masukkan. Kita klik time scale. Nah, di sini kita anggap sebagai data bulanan, jadi kita klik kalender, kemudian kita pilih yang month year. Kita isi mulai dari bulan Januari. Dan tahunnya kita anggap dari 2017. Kita klik OK. OK lagi. Nah, di sini tampilannya seperti ini dari mulai Januari 2017 sampai dengan ini Desember 2021. Oke. Kemudian kita ke control chart, kemudian di browse scope transformation untuk melihat dia translasioner terhadap varian atau belum. Kita klik metals, kemudian scope size-nya kita klik 1. Untuk optionnya kita pakai optimal rounded lambda, yang slotnya nggak usah diisi. Kemudian klik OK. Nah, di sini rounded value-nya itu sama dengan 3. Nah, stasionernya itu jika rounded value-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita transformasikan lagi. Yang opsinya ini kita klik C2. Pokoknya kolom yang kosong. Nah, ini transformasi 1. Kemudian kita lihat plot transformasi 1-nya. Ini dihapus dulu. Oke. Nah, di sini rounded value-nya sudah sama dengan 1, jadi dia sudah stasioner terhadap variannya. Kemudian kita lihat autokorelasinya atau ACF-nya. Ini yang dimasukkan adalah hasil transformasi 1 tadi. Hasil transformasi tadi. Kemudian kita klik ini number of leg. Jadi ini beberapa leg yang akan kalian tampilkan. Tadi ada 60. Jadi kita pakai 60 juga nggak apa-apa. Nah, di sini sudah terlihat ya kalau kliknya ini turun secara perlahan. Jadi dia itu belum stasioner terhadap rata-rata. Jadi kita diferensikan terlebih dahulu. Serisnya kita masukkan P1. Kemudian ini hasil diferensinya kita masukkan ke kolom yang kosong 3 saja. Kemudian leg 1 ini jadi dia diferensikan ke 1. Oke, kemudian sebentar, ini kita kasih 1. Kemudian kita tampilkan tampilkan ACF-nya lagi, start, kemudian time series, kemudian auto correlation. Nah, ini seriesnya dimasukkan yang D1. Kita klik OK.
Nah, di sini udah tidak ada lagi yang keluar dari garisnya. Jadi ini sudah stasiunnya terhadap varian maupun rata-rata. Jadi selanjutnya kita lihat plot PACF-nya. Kita masukkan yang di 1. Kemudian number of leg-nya kita klik 60, soalnya datanya ada 60. Default number of leg juga tidak apa-apa, tapi ini saya mau nampilin 60 leg. Nah, ini juga tidak ada yang keluar dari garisnya. Nah, jadi model yang estimasi model yang kita dapat itu ada 0,1,0 terus 1, jadi model yang didapat itu ada 0,1,0. Nah, jadi R sama MA-nya itu kita isi 1 dan 1, yaitu prediksinya 1,1,0 terus 0,1,1 dan 1,1,1. Nah, untuk estimasi modelnya kan ada 3 tadi. Kita uji signifikansi parameternya dulu. Ini kita klik yang metal tadi, pakai data asli. Kemudian AR-nya, autoregresifnya itu kita klik 1, difference-nya 1, soalnya tadi di differencing 1 kali. Kemudian ini 0 dulu. Untuk forecast-nya ini ya, kita belum menampilkan dahulu soalnya masih mau menguji parameternya. Kemudian klik OK. Nah, ini residual value AR1. Nah, S1-nya ini estimasi parameternya p-value lebih dari 0,05. Jadi yang AR ini tidak signifikan. Kemudian kita cek yang MA sama dengan 1. Kemudian klik OK. Nah, ini p-value-nya juga 0,757, jadi dia belum signifikan. Kemudian kita cek yang 1,1,1. Jadi kita klik OK. Nah, di sini AR-nya sudah signifikan 0,04, dia kurang dari 0,05. Jadi kita pakai yang model R1 sama MA1. Ini kemudian setelah kita mengetahui dia parameternya signifikan, kita lihat di Liung box-nya. Di Liung box-nya p-value-nya semuanya sudah di lebih dari 0,05. Jadi p-value-nya ini sudah signifikan. Jadi yang dipakai model 1,1,1. Kita lihat MSE-nya juga, meskipun dia tidak terkecil, tapi dia parameternya hanya model R1, MA1 saja yang signifikan, jadi kita pakai yang ini. Nah, jadi sebelum forecast kita mau cek kenormalan dari residualnya dulu. Kita klik start, basic statistik, kemudian normality test, kita masukkan yang residual ARMA 1. Klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa dia tidak berjauhan dari garisnya. Jadi sudah dapat disimpulkan bahwa
residualnya berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke forecast-nya. Nah, ini kan kita mau meramalkan 12 bulan ke depan. Kita nampilin forecast-nya di kolom yang kosong. Kita klik C7. Oke. Nah, ini data metal, kemudian oke. Nah, di sini, nah ini forecast-nya 47,97 sampai 47,33. Ini forecast untuk 12 bulan ke depan. Kemudian kita lanjut ke software R. Nah, ini peramalan Arima menggunakan software R. Nah, di sini saya memakai package Fit Excel, TSA, T-Series, Zoo, Forecast, sama LM-Test dan NOM-Test. Nah, kita run satu persatu package-nya. Nah, ini untuk mengambil datanya, data Excel. Ini tempat data tersebut disimpan. Kemudian kita tampilkan. Nah, ini ada data metas sampai dengan 60 data. Kemudian kita bentuk plot time series. Nah, ini plot dari time series. Kemudian kita cek stasionaritas terhadap variannya. Jadi kita pakai box lambda. Nah, di sini kan masih belum stasioner, kemudian kita stasionerkan melalui transformasi data. Kemudian kita tampilkan transformasinya. Nah, berikut ini adalah transformasi datanya. Kemudian ini kita cek stasionaritas terhadap mean. Kemudian bisa kita lihat menggunakan plot ACF. Oke. Nah, di sini plot ACF-nya turun secara perlahan, jadi dia belum stasioner terhadap rata-rata. Jadi kita diferensikan. Nah, kita lihat diferensinya dan kita tampilkan plot differencing. Ini plotnya, kemudian kita tes lagi. Nah, terus bisa kita lihat plot ACF dari differencing. Nah, sini sudah tidak ada lagi yang turun secara perlahan, dia sudah stasioner. Kemudian kita plot PACF-nya. Nah, ini juga tidak terdapat yang keluar. Jadi estimasi modelnya itu ada 0,1,0. Nah, AS sama MA-nya diisi 1. Kemudian, nah ini data 1, TS-nya ini buat auto Arimanya. Nah, dia munculnya 0,1,1. Jadi sesuai dengan yang plot ACF dan BACF manualnya tadi. Tidak ada lagi yang keluar. Jadi kita uji signifikansi parameternya dulu. Nah, di sini dia PV-nya lebih dari 0,05. Jadi yang AR, yang Arima 1,1,0-nya dia belum signifikan. Kemudian kita
Coba yang R5 0,1,1. Nah, di sini p-value-nya juga lebih dari 0,05, jadi dia belum signifikan. Kemudian kita coba model terakhir 1,1,1. Nah, di sini p-value-nya dia kurang dari 0,05. Jadi model 1,1,1 yang bisa kita pakai. Ini kita lihat AIC-nya. Nah, meskipun AIC-nya ini lebih besar daripada model R1 sama MA1, tapi yang signifikan modelnya itu cuma ARMA 1,1, jadi yang dipakai yang ARMA 1,1. Kemudian kita lihat residualnya, apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini normal GQ plotnya. Nah, di sini dia sudah terlihat bahwa dia berdistribusi normal. Nah, ini kan tidak jauh dari garisnya. Kemudian ACF hasilnya itu juga stasioner. PACF-nya juga stasioner. Kemudian TS plotnya atau plot time series-nya juga dia stasioner. Nah, terus kemudian kita pengujiannya bisa pakai Sapiro. Nah, p-value-nya itu sudah lebih dari 0,05, jadi dia normal. Kemudian uji Box-Young test. Nah, p-value-nya dia juga lebih dari 0,05, jadi model 1,1,1 sudah signifikan. Kita coba ujinya secara manual dari lag ke lag. Nah, ini terlihat bahwa p-value-nya masih di atas 0,05. Nah, ini semuanya sudah signifikan. Jadi, kita sudah bisa melakukan prediksi dari model tersebut. Nah, ini adalah forecast untuk 12 bulan ke depan. Jadi ini H12 itu untuk berapa bulan atau berapa tahun yang akan kalian ramalkan. Ini datanya bulanan, jadi 12 bulan ke depan. Kemudian kita keluarkan prediksinya. Nah, ini oke, nah ini adalah forecast dari peramalannya. Ini data aktual. Kemudian yang di area ini adalah forecastingnya atau peramalannya. Oke, jadi itu adalah cara peramalan menggunakan ARIMA dengan bantuan software R. Selanjutnya, ini adalah peramalan ARIMA menggunakan software SAS. Di sini ada data metals, kemudian kita inputkan data-datanya. Nah, kemudian project ARIMA data sama dengan metals, identify var sama dengan Y0 itu dia tanpa differencing. Kita bandingkan dulu. Kemudian estimasinya P sama dengan 1, G sama dengan 0 dengan peramalan selama 12 bulan ke depan. Outliernya maksimum sama dengan 10,
dengan alfanya 0,00135. Kemudian approach ARIMA data sama dengan metals. Untuk yang kedua, approach ARIMA data itu sama dengan metals. Identify var sama dengan Y1 itu untuk 1 kali differencing dengan estimasi yang sama, forecast-nya juga 12 bulan ke depan. Terus selanjutnya itu untuk mengecek distribusi normal dari residual. Kita run. Nah, ini sudah outputnya sudah keluar. Nah, di situ ada rata-rata, standar deviasi, kemudian ada lag 6 sampai 24 itu terlihat bahwa dia tidak signifikan. Terus terdapat plot ACF-nya, dia lag-nya turun secara perlahan. Dia menandakan belum stasioner terhadap rata-rata. Kemudian untuk AR-nya, parameternya 1. Nah, itu p-value-nya kurang dari 0,05. Dia signifikan. Kemudian ada residualnya. Nah, residualnya ini dia tidak normal karena terlihat bahwa runcingnya sangat tajam dan QQ plotnya dia berjauhan sama garisnya. Untuk forecast-nya juga agak aneh ya. Nah, selanjutnya ada yang sudah kita differencing 1 kali. Untuk autokorelasinya dia sudah signifikan dari lag 6 sampai 24. Kemudian plotnya sudah stasioner. Plot ACF-nya lag-nya tidak ada yang tidak stasioner, jadi dia sudah stasioner. Kemudian parameter estimasinya sudah signifikan dengan standar error 0,134. Itu model 1,1,0. Untuk residualnya juga signifikan dari lag 6 sampai 24. Kemudian kita cek residualnya. Residualnya sudah terlihat bahwa dia berdistribusi normal. Kemudian dari QQ plotnya juga dia tidak berjauhan dari garisnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan model 1,1,0 untuk meramalkan metals. Nah, di sini ada forecast-nya. Forecast-nya dari 48 sampai 48,0367. Nah, ini untuk estimasi prediksinya. Nah, itu adalah peramalan menggunakan SAS.